Kembali bersama kami dan masih bersama dengan Prof. Din Samsudin. Ini ada pertanyaan yang mungkin agak berat juga nih, karena sudah menjadi orang kritis juga terhadap pemerintah Jokowi, tapi juga menjadi utusan khusus. Terkait dengan adanya pandangan bahwa pemerintah sekarang ini dianggap sebagai anti-Islam dan ulama. Ini bagaimana tanggapannya? Saya pernah memberi pernyataan apakah terjadi kriminalisasi ulama. Iya. Saya kira bisa dibuka ya, dokumen termasuk di YouTube. Saya berpendapat waktu itu, bukan sekarang, dulu, bahwa saya rasakan, paling tidak oleh diri saya, tidak ada kriminalisasi ulama. Karena mayoritas ulama tidak merasa dikriminalisasi. Bahwa ada ulama tertentu yang merasa itu, saya kira boleh jadi benar ya. Tapi jangan digeneralisasi. Seolah-olah ada kriminalisasi ulama. Ini pendapat saya. Paling tidak saya tidak merasa selama itu, bukan sekarang. Di masa itu ada konteksnya termasuk begitu MUI. Ya? Lihat saja Ketua Umum MUI, NU, Muhammadiyah juga bersilaturahim didatangi oleh Presiden kan. Tapi bahwa ada ya gejala ya, terutama dalam kaitan dengan politik lokal ibu kota Jakarta dulu itu ya, yang kemudian mengangkat sentimen sara keagamaan ini ada, harus diakui gitu. Dan ini menjelang dan pilkada. Saya berpendapat tidak bisa dituduhkan pada kelompok agama tertentu saja, seolah-olah mereka lah yang primordial, mereka lah yang fanatik, karena ini terjadi. Ini yang sangat menyedihkan ya, terjadi pembelahan dalam dan sekarang lebar dalam di tubuh bangsa ini. Dia harus segera dicari jalan keluarnya, harus segera ditarik ke titik kesadaran kolektif ya. Kita boleh berbeda pendapat, kita bersaudara gitu. Ini lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Tapi kita tetap bersaudara. Budaya semacam ini yang saya anut dan saya ingin praktekkan sendiri. Saya banyak berbeda pendapat, tapi saya bersahabat. Nah, jangan terjadi pembelahan. Ya, mungkin dirasakan oleh umat Islam, memang ini disuarakan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI terakhir juga saya suarakan. Memang dirasakan ya, ada semacam positioning Islam, umat Islam ini tidak proporsional dari dunia. Dan saya sampaikan pada Bapak Presiden, ada Wakil Presiden juga, kalau ini terjadi itu menggoyahkan keseimbangan national equilibrium. Dan itu tidak baik bagi Indonesia. Saya penganut kemajemukan, jadi masing-masing mari bersama-sama, masing-masing punya posisi, masing-masing punya peran kesejarahan. Kemudian ya kue nasional ini marilah kita nikmati bersama-sama. Jangan dinikmati oleh satu orang, satu kelompok saja. Itu bukan kemajemukan sejati, itu bukan Bhinneka Tunggal Ika, itu bukan toleransi. Ini posisi pikiran saya. Tapi ketika menghadapinya jangan gunakan kekerasan. Saya anti kekerasan. Mari berdialog. Kawan jangan begitu dong. Ya, jangan kemudian mau mendikte, jangan kemudian mau mendominasi. Saya kira indah kemajemukan itu. Nah, indah. Bagaimana menerapkan pikiran itu kepada masyarakat luas ini? Iya, saya kira juga tidak mudah karena umat Islam karena sudah terlanjur ya punya ada mungkin terlanjur sakit hati punya juga. Pikirannya sendiri, sakit hatinya. Yang seharusnya ya marilah didialogkan. Di sini harus ada kesadaran baru. Di sini juga harus ada kesadaran baru. Jangan kemudian main pokok zero sum games politik itu berbahaya. Tapi juga jangan generalisasi karena yang di sini tidak semuanya. Yang di sini tidak semuanya. Tapi kalau dibawa pada isu politik, apalagi menyangkut power politics, politik kekuasaan, apalagi ini mau pilpres segala macam, memang menjadi runyam, menjadi rumit. Nah, saya tidak mau masuk ke situ. Saya ingin menjadi bekerja ya untuk kebaikan bangsa ini, merajut kebersamaan sejati itu. Dan saya ingin katakan kepada umat-umat agama lain, umat Islam itu punya posisi, punya peran kesejarahan. Jangan sampai ada yang mau menegasi atau meremehkannya. Ini tidak baik. Tapi juga tolong atasi kesenjangan sosial ekonomi. Kalau tidak orang-orang lapar ngamuk. Pakai bendera agama, seolah agama. Digoreng lagi kemudian. Digoreng lagi oleh media sosial. Oleh media massa menjadi rumit. Semakin rumit. Nah, ini perlu ada saya mengusulkan koalisi besar dari orang-orang bijak. Jadi coalition of the people of wisdom. Mari
orang-orang bijak di berbagai lingkaran ini bersatu bersama-sama untuk itu. Tokoh agama, tokoh politik juga. Kepada kalangan yang disebut radikal pun saya nggak pernah merasa terganggu. Saya bisa berhubungan walaupun beda pendapat, tapi asal jangan ada kekerasan. Ideologi saya itu anti kekerasan. Tapi jangan kekerasan ini kita hindari, tapi ada kekerasan pemodal, capital violence. Ya. Ada kekerasan negara, state violence yang kemudian main pokoknya juga. Persekusi. Ini mengganggu kerukunan. Dan saya kira akan menjadi kendala besar bagi saya nanti dalam menjalankan tugas dari presiden ini. Karena suasananya nggak kondusif. PR-nya ini menyatukan yang sudah terbelah dan tampaknya akan dimanfaatkan juga untuk nanti. Bangsa Indonesia itu bagus sekali, baik sekali, muda ya. Berantem sesama anak bangsa seperti saudara di keluarga, akhirnya nanti juga baik-baikan. Nah ini memerlukan sentuhan, kepengayoman dan lain sebagainya. Negara harus datang hadir berkeadilan di atas dan untuk semua golongan. Baik, mungkin ada saran artinya apa kemudian apakah juga dikasih target dari presiden? Saya nggak tahu, nggak target. Target dari diri saya sendiri. Kalau saya gagal tidak mampu saya mundur. Iya dong. Ukurannya apa nih kalau merasa gagal nih? Ya, kalau kita mau mempromosikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Islam wasatiyah, kerukunan antar umat beragama dalam negeri, di sini nggak bisa kita kembangkan ya. Gagal karena faktor-faktor lingkungan strateginya tidak mendukung. Ya, jangan kita membina bangunan kemudian diterpa oleh ombak, ada yang menjebolnya. Ya, nggak ada yang bisa kita suarakan keluar kan. Bagi saya itu kegagalan nanti. Walaupun mungkin bisa dicoba lagi ya, tapi kita berpacu dengan waktu. Mungkin saya berjanji pada diri sini, udahlah, saya tidak mampu untuk itu. Lebih bagus mundur kan daripada terus menerus. Jabatan itu hanya amanah, yang penting kita berniat untuk apa itu. Baik, mungkin ada harapan terakhir untuk kerukunan umat beragama. Ya, mari segenap umat beragama, agama manapun, yang sejati agama kita itu mengajarkan kasih sayang, kerukunan, perdamaian, kita amalkan secara sejati. Tetapi juga ya jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, terutama kekuatan material yang kemudian menggunakan kekuatan materi itu untuk mendominasi, untuk hegemoni, dan pula kemudian direaksi dengan cara-cara yang penuh dengan kekerasan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mari kita duduk bersama dan kita yakin semangat Indonesia yang menjaga harmoni, toleransi, gotong royong ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama, dan saya optimis untuk itu. Baik, Prof Bin, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Luluh Miati Dudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.